My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya Arili Hasan daripada Ranting Studio. Okey, hari ini saya ingin cuba satu masakan yang sangat unik. Masakan daripada bambu katanya. So, kita mau try pada hari ini, okey? So, jom. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pakcik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pakcik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pakcik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Jujur aja guys ya, walaupun channel ini gak baik-baik aja guys ya, tapi masih kalian pengen menonton juga ya. Terima kasih buat kaliannya ya. Nah, kepada kalian semua ya, insya Allah kita bakal bikin video terkini, terkeren, viral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Ya. Tapi ini Pakcik datangnya dengan panas-panasnya Pakcik. Ya. Karena baru saja Mega meninggalkan Korea, tapi dia nggak dapat award, sedangkan dia adalah MVP beberapa kali Pakcik. Ya. Wah, ini benar-benar buatkan kita seperti gitu ya. Gak apa-apa, kita lanjut lihat guys. Ini dia award yang nggak dapat oleh Mega walaupun dia layak untuk dapat. Yes, seperti disengajakan ya. Selepas Mega balik aja tiba-tiba ada awardnya. Mungkin bagi mereka pengen orang Korea sahaja yang memenanginya gitu ya. Iya guys. Bentar. Pegelaran rutin yang dibuat organisasi Kovo V-Leg Award 2005 tidak dihindari pelatih Red Spark. Dihadiri pelatih Red Spark Ko Hee-jin. Maksudnya Ko Hee-jin pun terus nggak datang ya? Ya. Disebabkan Mega ini karena ya pastilah Ko Hee-jin terkesan guys setelah impian ya. Banyak juga orang pandang remeh kan sama dia gitu, orang Korea. Wih. Oh nih, mari kita dengarkan dulu. Oh, gue juga. Oh, ini di dalam Women's Asia Kuota ya. Dikatakan dalam Asia. Oh nih. Megawati. Oh, ini tahun 2024 waktu itu. Oh, Megawati dapat dalam Respak. Anak. Oh. Nah, sampai begini kejadiannya guys. Ada yang baru nih. Sampai begini. Mantul. Kovo official, daripada ada pengikut sampai kurang pengikutnya, sampai mereka pun yang aku perasan mereka tutup komentar semua. Nggak bisa komen di IG mereka, IG, TikTok, apa-apa saja mereka tutup guys, takut. Gila guys. Jangan main-main dengan netizen Indonesia guys. Betul. Habis Kovo, habis kamu. Nggak tahu sampai bila mereka bisa bertahan kayak gini, ditutup, dibully oleh netizen guys. Nah, tahu pun kamu takut. Aduh. Wah, sampai kayak gini guys ya, sampai ditutup ya komentar. Karena itulah orang bilang dalam apapun harus fair. Betul. Ini guys, Megawati tidak termasuk dalam pemain terbaik. Keputusan Kovo Mana tidak dari awal memasuki. tadi. Nih. Aku pengen lihat
Nih. Butut Megawati tak masuk best 7 Liga Voli Korea. Jumlah follower IG Kovo menurun drastis, guys. Nih. Tapi ada dua wakil daripada Respak, yaitu kaptennya. Kaptennya memang layak untuk mendapat pemain terbaik juga. Dan ada juga Bukilic di sini, guys, sebagai the best player. Mungkin mereka melihat kepada poin dan bukan kepada MVP, gitu ya? Enggak juga, guys, harusnya MVP kan Dan lebih ini bagus juga guys daripada- ada. Ini ialah kita tahu dia Pink Spider punya orang. Tapi Oke, lanjut. Hill State pun ada, guys. Kenapa Baik. tiba-tiba ini? Pandai tekan, guys. Nih. Keputusan Kovo tidak memasuki Megawati Hangestri dalam best 7 Liga Voli Korea 2024 menuai protes netizen Indonesia. Mesti tampil agresif dan bawa Red Spark jadi runner up. Posisi offside terbaik justru diberikan kepada Jill Silva, GX Caltex. Akibat follower Instagram Kovo turun jadi 111.000 dan YouTube Kovo turun jadi 212.000. Kolom komentar IG Kovo juga dimatikan. Nah, rasain lo. Waduh. Ya, yang masih follow Kovo itu guys ya, langsung unsubscribe aja guys ya. Betul. Kovo rugi Spider triliun telah usai mega memenangkan posting ini, juara di langsung Flick bagi musim barang-barang ini. di balik posting Beberapa Kovo. hari yang telah tersaji ketika mereka berhasil mengalahkan Red Spark pada pertandingan di final dengan pertarungan yang sangat sengit. Dan ini sebelum musim berakhir dan liburan bagi para pemain. Seperti biasa, pihak Kovo menyelenggarakan penghargaan kepada para pemain yang bermain sangat baik pada musim lalu. Namun sayangnya terdapat beberapa kontroversi dari pihak penyelenggara ketika tidak adanya dan memegang dalam awards tersebut, di mana pemain yang berasal dari Indonesia tersebut kalah bersaing diberikan dengan para pemain-pemain lain, dan hal Kita inilah kembalikan yang ya, guys, membuat ya. fans Indonesia tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Kovo. Sebagai informasi seperti yang dikutip dari Never Media Korea juga bingung kenapa Mega tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Lantas ini menimbulkan situasi yang merugikan pihak Kovo hingga miliaran rupiah usai Mega memposting sebuah informasi sehingga bisa jadi mereka memboikot rame-rame. Lantas kenapa hal itu bisa terjadi? Dan seperti apakah postingan Mega yang membuat Kovo rugi hingga miliaran rupiah? Apa juga? Mari kita bahas bersama-sama. Award tuh penting guys. Yes. Kenapa ini, guys? Pink Spider telah memenangkan juara. Ya, terdapat informasi yang menarik pula ketika Kovo memberikan sanksi kepada pemain kembar yakni Lee Hindayong dan Lin Jae-yong. Sebuah sanksi yang diberikan karena kedua pemain tersebut memiliki perundungan. Perundungan yang terjadi pada musim lalu yang mengakibatkan dua pemain ini harus disangsi dan tidak boleh bermain di V-League sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan pada akhirnya kedua pemain tersebut memutuskan untuk bermain di luar negeri karena di Korea Selatan mereka masih belum bisa bertanding hingga waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu anehnya pihak Kovo tidak memberikan sanksi yang tegas dan hanya tidak memberikan main selama satu musim ketika main iPapers Lee Da-hyun melakukan perundungan. Perundungan yang sempat viral di jagat raya ketika Lee Da-hyun melakukan selebrasi yang berlebihan terhadap Megawati kala itu. Namun untungnya Megawati membalasnya dengan smash tajam tempat ke mukanya hingga dia tersungkur di atas lapangan dan harus ditarik keluar sampai tidak bisa melanjutkan pertandingan kembali. Namun anehnya di sini, Kovo tidak memberikan sanksi apa-apa terhadap Lee Da-hyun meskipun membuat nama Kovo menjadi bahan tertawaan di belahan penjuru dunia. Wah, benar-benar ada kasta ya di sini. Pemain terbaik di V-League kali ini, giliran Megawati memposting di akun media sosial TikToknya, di mana dalam unggahan tersebut semua tertuju kepada caption yang dituliskan oleh Megawati. Intinya, Megawati telah Udah effort tapi nggak dihargai, jadi jual mahal aja sekalipun datang ke rumah. Wah. Waduh, gitu ya. melakukan effort kerja yang sangat keras dan maksimal, namun sayangnya tidak dihargai sama sekali oleh Kovo. Entah kepada siapa caption itu ditunjukkan, tapi pada intinya seseorang yang sedang berhak dan layak mendapatkan penghargaan malah tidak mendapatkannya. Dan banyak yang menilai jika caption tersebut adalah sindiran keras kepada Kovo. Karena intinya dari perjuangan hebat yang telah dilalui oleh Megawati tidak dihargai sama sekali oleh Federasi Bola Voli Korea tersebut. Maka tidak heran jika Megawati berhak dan sewajarnya mengungkapkan kekesalannya karena seseorang yang sudah layak dan berhak mendapatkan gelar tersebut malah tidak dihargai sama sekali. Hal tersebut langsung membuat media-media Korea seperti Never Sport mengatakan jika fans Indonesia itu marah ketika Megawati gagal masuk sebagai salah satu pemain terbaik.
Kemarahan dari netizen Indonesia mengungkapkan jika mereka ramai-ramai memboikot Kovo dan salah satu caranya yakni dengan berhenti mengikuti apapun yang berhubungan dengan bola voli Korea. Dan Oke. aksi boikot tersebut mulai Oke. terlihat di Instagram Kovo. Sebelum penghargaan Instagram Kovo memiliki jumlah followers sebanyak 125.000 lebih. Dan saat ini followers itu menurun drastis mencapai 111.000 saja. Jumlah ini diprediksi akan terus menurun seiring dengan kekecewaan fans turun Megawati lagi. kepada Kovo. Bayangkan guys, bayangkan ini secara jujurnya bila kita lihat kepada postingan Kovo sebelum ini, sewaktu Megawati masih bermain di bilik, banyak sekali guys postingan tentang Megawati juga, tentang yang lain-lain dan juga bagaimana respak itu di sana dan di sini begitu guys. Tapi tiba-tiba 360 pula. Wah, Ya, kembalikan ke pabrik lah ya. gitu Kovo ya. ini, guys. Nih. Gue bukan fans FOMO Mega, tapi secara logika masuknya ya berdasarkan statistik keseluruhan ya best OP itu harusnya Mega, best attack success rate, time different dan hal-hal lain yang dipaparkan. Kocak emang Kovo ini guys. Wila. Gitu ya. Nah, ini responnya, respon Megawati. Mana? Kecil Baci. Udah effort tapi nggak dikasih, jadi jual mahal aja sekalipun datang ke rumah. Kalau datang mereka datang ke Indonesia juga. Habis. Diajarin terus. Waduh, mungkin begini ya, kita bisa lihat ya, mereka seperti nggak mau orang luar yang mendapat habuannya yang mendominasi bilik Korea Jadi- gitu ya. Ya, jadi rasainlah ya gimana penangan orang-orang Indonesia nih guys ya. Aduh. Nah, Kovo dia buka follower guys yang tidak masuk best 7. Ya, tapi bener lah, kenapa nggak masuk? Goodbye Kovo, goodbye. goodbye lah. Aduh. Nih. Kita pengen dengarkan daripada Captain nih guys, sang Captain berbicara. Tetap dia cakap tentang Mega ya. 사랑을 11년 만에 다시 받게 됐는데 제가 받을 수 있게 도와준 이제 구단과 구단 관계자분들, 이제 감독님, 코칭 너무 고맙고 제가 세트를 성공할 수 있었던 건 선수들 덕분에 이 상을 받을 수 있었던 거라고 생각하고 제가 2년 연속 다시 또 받을 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. Ya, itu juga yang katakan ini penghargaan kepada Megawati juga. Dia tidak lupa guys tentang Megawati karena mereka ini kita paham ya, mereka berdua Tapi ini best friend Kovo- guys. Tapi Kovo kecewa ya dengan Kovo ini guys ya. Begitu kita mendukung, akhirnya mereka buat kayak gini sama kita ya. Siapa yang belum unfollow mereka guys? Betul. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, menuai panen cibiran dari Volimania Tanah Air menyusul kontroversi menepikan Megawati Hangestri Pertiwi dari daftar pemain terbaik musim 2024-2025. Mereka pengen nampak pemain mereka lebih KOVO baik disebut daripada pemain berperilaku luar tidak adil. sebenarnya. Bahkan cenderung kontroversi karena tidak memasukkan Megawati dalam Best 7 Felix Kalau gitu kenapa ada juga pemain luar yang menjadi pemenang? Nggak tahu lah. 2024-2025. Aduh. Sebanyak 7 pemain dan 1 pelatih terpilih untuk menerima penghargaan sebagai Best 7 Liga Voli Korea musim ini. Namun, Megawati tidak berada dalam susunan pemain terbaik tersebut. Salah satu media Korea Selatan, Sportsan, menyoroti bagaimana emosi para pecinta bola voli Indonesia maupun fans Megawati Hangestri setelah kontroversi yang dilakukan KOVO. Bahkan Sportsan juga menyoroti pandangan Volimania Tanah Air, bahwa Megawati sudah mengambil langkah tepat dengan tidak memperpanjang kontraknya. Alasan Megawati tidak dipilih. Sementara dari laman Sports Chosun menuliskan, pemilihan Best 7 Liga Voli Korea 2024-2025 bukannya tanpa landasan. Megawati yang menghuni posisi oposite, kalah saing dengan Giselle Silva, GS Chaltes, dengan tugas sama. Secara perolehan poin di fase reguler, Megawati kalah dari pevoli asal Kuba ini. Silva mengemas 1008 angka, berbanding 802 poin milik Megatron. Tapi jika berbicara soal tingkat keberhasilan serangan, Megawati lebih baik, yakni 48,06% berbanding 45,77%. Sayangnya, kriteria penilaian Best Opposite dihitung sejak babak regular. Artinya, pemain yang berlaga di babak playoff hingga grand final tidak masuk dalam kriteria penilaian.
Federasi Bola Voli begitu Korea pula, guys. Mungkin benda ini di twist semula begitu. Kayaknya. Kobo. Nggak usah marah-marah, nggak usah kesel-kesel kalau best seven ada di luar prediksi kita semua gitu ya. Tapi semuanya sudah merupakan keputusan mutlak dari KOFO sebagai induk organisasi bola voli yang ada di Korea sana. Yuk kita simak. Siapakah yang meraih best seven di penghargaan individual terakhir di musim V-League 2024-2025. Yang pertama adalah libero. Sudah sesuai dengan dugaan semua orang bahwa libero itu akan jatuh kepada pemain senior dari Haipas, yaitu Yim Young Ok ya. Yim Young Ok Pemain mendapatkan sebagai salah satu legenda libero juga di V-League dan juga mendapatkan sebagai best libero di best seven-nya di penghargaan individual kali ini. Sedangkan setter, selamat kepada Yoon Hae-son. Semua orang sudah menduga ya kapten ini merupakan kandidat kuat untuk meraih best setter dan terbukti Yoon Hae-son meraih penghargaan bergengsi ini. Sedangkan untuk middle blocker ada 2 orang nama ya yang berhasil masuk dalam best seven sebagai middle blocker terbaik adalah Analis Fitzy dari Pink Spider dan juga Lee Da-hyun dari Hyundai Hillside. Sedangkan untuk outside hitter, semuanya sudah menduga Kim Yong-kung pasti masuk di dalamnya dan benar. Dan ada satu lagi kejutan yang menemani Kim Yong-kung sebagai best seven ya. Untuk outside hitter adalah Vanya Bukilic. Nah, Vanya Bukilic ternyata gitu kan yang sering dihujat-hujat gitu kan. Tapi ternyata bisa meraih best outside hitter. Ini suatu prestasi yang luar biasa ya. Dia mengorbankan posisi aslinya opposite untuk menjadi outside hitter dan diganjar sebagai best outside hitter di best seven V-League 2024-2025. Dan terakhir yang kalian mengira Megawati hanya seperti ternyata untuk best opposite diraih oleh Giselle Silva dari GS Caltech. Semuanya Federasi Bola Voli Korea Begitu, guys. nggak usah marah bola voli tentunya. Oke, selamat semuanya untuk para best seven. Yang pasti kita ketemu lagi di V-League tahun depan di tahun 2025-2026. Katanya 2025 akan datang nanti. 2026 itu Megawatinya udah nggak ada ya selepas pencalonan baru-baru ini. Kita pun nggak tahu Sampai gimana. jumpa lagi Kobo. Aduh guys, begitu guys ceritanya. Tapi begitulah. Asam garam dalam voli guys ya. Gitu asam garam dalam voli guys ya. Apa sahaja yang orang bilang the best atau apa semua itu memang mereka sudah mereka sudah simpan Baci ya. Tapi itulah nggak tahu lah gimana sebenarnya ceritanya. Tapi apapun kalau Megawati itu kesel ya kita juga kesel guys ya. Nah itu aja karena ya dia lebih tahu apa yang dia merasai lah ya. Apa yang harus mereka lebih tahu lah. MVP-nya udah banyak di sana. Itulah sedih juga sebenarnya dia nggak dapat award ya. Betul. Jadi guys kita lanjutin nanti kita nggak tahu di mana Mega sebelah sini. Nah kita bakal lihat satu persatu nanti insya Allah kedepannya semoga tersukses. Insya Allah. Ya. Kita doakan yang terbaik guys. Iya, jadi guys untuk kali ini tuh sampai di sini aja. Jadi Baci begitu saja kali ini Baci. Ya situ saja para bro. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen dengan link dan insya Allah kami coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.